masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari akhir pekan ini saudara ya? Saudara sedang berencana untuk melakukan aktivitas mengisi akhir pekan. Saudara jangan lupa kita bersaat teduh. Saudara, atau mungkin saudara yang sudah berada di lokasi di mana saudara akan mengisi akhir pekan ini, saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari saudara kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang mengucap syukur di akhir pekan ini. Kami boleh ada sebagaimana kami berada, dan sebagian dari mereka mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan yang sifatnya rekreasi, dan juga sebagian dari kami ada yang melakukan kegiatan kerja karena kami harus tetap bekerja walau di akhir pekan. Tuhan menolong semua, Tuhan menyertai semua, dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah saudara, demikian pembacaan di 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saudara, di ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah saudara, Rasul Petrus menegaskan bahwa Yesus disebut sebagai batu yang terpilih dan merupakan batu penjuru yang mahal, sehingga barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Nah, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai batu pilihan? Jawabannya karena Dia telah dipilih secara khusus oleh Allah dan
ditentukan sebagai pondasi kehidupan serta dasar keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya, kita dapat diselamatkan. Jadi, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikian tertulis dalam Roma pasal 10 ayat 9. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sudah bisa lihat itu di 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Nah, batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan yang menjadi patokan pembangunan. Biasanya kalau kita membangun rumah, kita membangun gedung, ada peletakan batu pertama. Ya kan? Nah, batu pertama itu disebut sebagai batu penjuru. Nah, sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Amin. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan kita. Karena itu kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita. Karena Dia adalah pemegang kendali hidup kita. Artinya, Dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup kita. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Wahyu pasal 1 ayat 8. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dialah yang mengawali seluruh kehidupan ini. Dan juga yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan ini. Seluruh keberadaan hidup kita pada hakikatnya menuju ke arah Yesus Kristus. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi tidak mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus, sama artinya kita sedang berusaha melepaskan diri dari bangunan tersebut. Yesus menegaskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B sampai 6 dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, keberadaan orang percaya digambarkan sebagai batu-batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan rumah rohani. Dengan demikian, setiap kita memiliki peran dan fungsi. Amin. Tertulis di dalam 1 Petrus pasal 2 yang kita baca tadi di ayat 9. Kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dikatakan yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi batu yang hidup berarti memiliki kehidupan yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Di 1 Tesalonika pasal 4
Pada ayat 7 dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi saudara, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusan berarti tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebaliknya, jika kita tetap hidup dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan dalam melakukan kehendak Tuhan dan memiliki gaya hidup yang duniawi, maka dengar baik, keberadaan kita sama seperti batu-batu yang mati. Artinya, kita telah gagal dalam menjalankan peran dan fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi mencerminkan umat tebusan Tuhan dan imamat yang rajani, melainkan telah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apalagi jika saat dalam masalah dan penderitaan kita mengeluh, kita bersungut-sungut, mengumpat, ikut-ikutan mencari pertolongan kepada dunia. Mata rohani tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus selaku batu penjuru kita, sehingga orang-orang dunia pun tidak melihat Kristus ada di dalam diri kita. Kita menjadi batu-batu yang mati. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mari kita arahkan hidup kita kepada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus batu penjuru kita. Amin. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita harus bersandar kepada Kristus. Amin. Tujuan hidup kita adalah Kristus. Amin. Karena itu, dimanapun saudara pergi dan berada, biarlah hati kita hanya melekat kepada Dia. Amin. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya, bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Selamat berakhir pekan. Damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidupmu. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagianmu. Dan segala yang baik di akhir pekan ini akan menjadi bagian hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ada di akhir pekan. Sebagian melakukan kegiatan akhir pekan dengan berlibur, tapi sebagian lagi masih tetap dalam bekerja. Apapun aktivitas di akhir pekan ini, kami selalu tertuju kepada Kristus. Engkau adalah batu penjuru dan Engkau menjadi pusat kehidupan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Biarlah perlindungan, pertolongan, penyertaan selalu menjadi bagian hidup kami. Pertolongan, penyertaan dari Tuhan Yesus akan senantiasa hadir dalam kehidupan setiap kami. Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana.
Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi. Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir Israel. Nah selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church. Salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya, kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem, dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat
kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Elohim Besem Hamashiach. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan. Lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada